Alasan mengapa cinta diri lebih penting daripada cinta pasangan. Cinta diri sendiri penting karena menjadi fondasi untuk semua jenis hubungan, termasuk hubungan romantis dengan pasangan. Mencintai diri sendiri membantu membangun kemandirian emosional, harga diri yang sehat, dan kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Tanpa cinta diri yang kuat, seseorang mungkin menjadi terlalu bergantung pada pasangan, mencari validasi dari luar, dan kesulitan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Berikut beberapa alasan mengapa cinta diri lebih penting daripada cinta pasangan. 1. Kemandirian emosional. Kemandirian emosional adalah kemampuan untuk merasa utuh, aman, dan bahagia tanpa bergantung sepenuhnya pada validasi dari orang lain termasuk pasangan. Inilah alasan mengapa cinta diri jauh lebih penting. Karena saat kita mencintai diri sendiri, kita tidak mudah runtuh ketika hubungan tidak berjalan sesuai harapan. Kita tidak mencari pasangan untuk melengkapi, tapi untuk berjalan bersama, sebagai dua pribadi yang sudah utuh. Tanpa kemandirian emosional, kita mudah terjebak dalam cinta yang menguras, bukan membangun. Ingat, cinta yang sehat bukan tentang saling bergantung, tapi saling mendukung. Dan itu semua berawal dari cinta pada diri sendiri. 2. Harga diri yang sehat. Harga diri yang sehat adalah fondasi. Jika kamu mencintai dirimu dengan tulus, kamu tidak akan mudah dibutakan oleh cinta yang menyakitkan. Kamu tidak akan memaksa bertahan di hubungan yang hanya membuatmu kehilangan arah. Ketika kamu menghargai dirimu sendiri, kamu akan memilih hubungan yang mendukung, bukan menghancurkan. Karena kamu tahu, cinta sejati tidak membuatmu kehilangan diri, tapi justru membantumu tumbuh. Jadi, jangan pernah letakkan cintamu pada orang lain sebelum kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri. Karena harga diri yang sehat akan menyelamatkanmu dari cinta yang salah. 3. Batasan yang sehat. Salah satu bentuk cinta diri yang paling nyata adalah menetapkan batasan yang sehat. Batasan yang sehat merupakan tahu apa yang mereka butuhkan dan inginkan, serta berani untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Batasan ini bukan tembok, tapi pagar. Batasan ini menjaga kita dari kehilangan diri sendiri hanya demi menyenangkan pasangan. Kalau kita tak menetapkan batas, kita mudah terjebak dalam pola hubungan yang melelahkan, bahkan bisa merusak. Jadi, mencintai diri sendiri dan menetapkan batasan yang sehat, bukan hanya penting, tapi perlu. Karena hubungan yang sehat dimulai dari individu yang sehat. Dan semua itu berawal dari self-love. 4. Mencegah ketergantungan berlebihan. Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, mereka tidak akan terlalu bergantung pada pasangan untuk memenuhi semua kebutuhan emosional mereka. Ketika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan, rasa aman, atau harga diri pada pasangan, kita memberi kekuatan penuh kepada orang lain atas emosi dan hidup kita. Hubungan seperti itu sangatlah berbahaya, karena ketika hubungan mengalami masalah, kita bisa merasa hancur, kehilangan arah, bahkan merasa tak bernilai. Cinta diri mengajarkan kita untuk tetap utuh, bahkan ketika cinta dari luar tak berjalan sesuai harapan. Saat kita mencintai diri sendiri, kita bisa mencintai orang lain dengan sehat, tanpa bergantung, tanpa memaksa, tanpa takut kehilangan. 5. Mengelola konflik dengan lebih efektif. Mencintai diri sendiri justru menjadi kunci untuk mengelola konflik dengan lebih sehat. Saat kita mencintai diri sendiri, kita tahu batasan, kita tahu kapan harus bicara, dan kapan harus mundur. Kita tidak mudah terpancing emosi karena kita punya kendali atas diri kita sendiri. Dengan cinta diri, kita belajar memprioritaskan ketenangan batin daripada drama. Kita tidak lagi berjuang keras untuk dipahami, karena kita sudah memahami dan memvalidasi diri sendiri lebih dulu. Jangan sampai kita terlalu fokus mencintai pasangan yang pada akhirnya kita mudah terseret dalam konflik yang melelahkan. 6. Hubungan yang lebih sehat. Dengan fondasi cinta diri yang kuat, seseorang akan lebih mampu menjalin hubungan yang sehat, saling mendukung, dan saling menghargai. Mereka akan lebih mampu berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik dengan baik,
dan menjaga hubungan tetap harmonis. Pada dasarnya, mencintai diri sendiri adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, seseorang akan lebih siap untuk menjalin hubungan yang sehat dan bahagia dengan orang lain. 7. Menciptakan ruang untuk pertumbuhan bersama. Seringkali kita terjebak dalam hubungan yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita terlalu sibuk mencintai orang lain, sampai lupa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri bukan berarti egois, justru itulah dasar dari hubungan yang sehat. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita belajar mengenali batas, memahami kebutuhan pribadi, dan tidak bergantung sepenuhnya pada validasi pasangan. Dari sinilah ruang untuk bertumbuh bersama bisa tercipta. Dua individu yang saling mencintai diri mereka sendiri akan lebih mampu mendukung, bukan saling membebani. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan dibangun dari saling mengisi kekosongan, tapi dari dua jiwa yang utuh yang memilih untuk bertumbuh bersama. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Itu adalah fondasi dari segala jenis cinta yang sehat. Sebab, bagaimana kita bisa mencintai orang lain dengan tulus, jika kita sendiri belum utuh? Cinta diri adalah bentuk penghargaan paling dalam terhadap siapa kita sebenarnya, bukan berarti menolak cinta dari orang lain, tapi memastikan bahwa cinta itu tidak datang karena kekosongan, melainkan karena keberlimpahan dari dalam diri. Jadi, sebelum mengejar cinta dari siapapun, pastikan kamu sudah memeluk dirimu sendiri dengan utuh. Terima kasih sudah menonton.